Ya gitu lah ya. Jadi ini sortiran ekor close. Jadi ekor close itu kayak apa ya? Ya itu kayak nutupin gitu. Bentar, ada yang aneh. Ini kayaknya bukan limbata nulisnya ya. Nulisnya limbarka. Ya ampun, ini nih. Kelihatan nggak? Limbarka loh tulisannya loh. Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatic. Jadi di sore hari ini yang cukup mendung ya kalau kita lihat tadi. Dan ada suara pipit-pipit ya dari burung. Itu emang waktu yang PW banget buat rebahan. Cuman kayaknya selain rebahan ya, ada satu lagi hal yang bikin seru gitu ya. Jadi selain rebahan, kita belanja online nambah-nambah ikan. Dan kebetulan juga kemarin kalau kamu masih ingat ya, yang di video sebelumnya itu aku beli mystery box Cana dan dapatnya ya gitu ya, sama semua. Jadi aku beli 4 mystery box dan keempat-empatnya itu isinya Cana asiatica white spot semua. Jadi ya dimana ekspektasinya ya mungkin memang nggak bakal dapet Cana barca atau mungkin Cana auranti. Ya tapi paling nggak harusnya variasi lah ya, ada Cana andrao, ada Cana apa mungkin pulcra dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya dapat Cana asiatica semua. Dan nggak apa-apa ya, mungkin emang lagi apa ya, lagi apesnya gitu kan, atau lagi nasibnya kayak gitu ya. Jadi aku penasaran banget buat beli mystery box Cana lagi, tapi di seller yang berbeda ya. Karena kalau sama itu ya takutnya terlalu subjektif kan. Jadi kita coba ke berbagai seller aja ya, supaya penilaiannya objektif, nggak terlalu memojokkan ataupun terlalu memihak. Oke? Jadi langsung aja ya kita mulai buat beli mystery box Cananya. Di sini langsung aja kita buka smartphone-nya dan buka aplikasi Shopee. Nah, seperti biasa juga kalau beli-beli kayak gini ya, konten ya beli di Shopee atau mungkin nanti dibeli Tokopedia atau kemarin ada yang request di Lazada kayak gitu-gitu, aku pasti udah siapin di keranjang ya. Karena apa? Karena kalau beli nyari-nyarinya aku videoin juga itu kayaknya terlalu lama juga dan ya pasti bosenin lah ya. Jadi langsung aja kita cek keranjang ya. Di sini aku udah siapin produk namanya Cana Promo Mystery Box Cana. Ya agak membingungkan ya, tapi intinya ini adalah mystery box Cana lah. Dan harganya satu ekor ya karena isi, tapi karena mystery box bentuknya ya item, jadi ini kita bilangnya 2 item. Dan di sini harganya 18.500 ya. Oke, jadi aku beli 2 langsung ya, karena kalau beli satu itu kayak terlalu subjektif juga gitu ya. Bisa jadi memang dapatnya seperti itu, tapi kalau kita beli banyak dan ternyata kayak kemarin ya Cana asiatica semua, kemungkinan besar seller yang kemarin memang lagi banyak Cana asiatica. Apakah salah? Ya nggak salah juga gitu. Toh namanya misteri ya, bisa jadi ada kejutan-kejutan lainnya gitu. Dan kita langsung aja buka produknya. Seperti biasa kita review dulu produknya. Ini sebenarnya apa sih yang mau dibeli ya. Jadi kalau kita lihat ya, Cana Promo Mystery Box Cana auranti ya. Dan ini ada tulisannya giveaway Cana calon mantap-mantap ya. Pasti tidak dapat Cana jos. Oh, pasti dapat Cana jos. Bisa COD, full garansi ikan. Jadi tidak perlu ragu lagi ya. Oke. Oh, ini ada fotonya Cana Maru. Apakah kemungkinan besar bakal dapat Cana Maru? Oke, kita coba. Di sini ada apa? Hasil dia ini ya, kayak dapat apa sih, dapat sales gitu ya, dapat penjualan ngirim-ngirim gitu. Dan ini udah 37 kali terjual ya. Ya lumayan lah ya. Dan kalau kita scroll ke bawah, nah ini kita review sellernya juga seperti biasa ya. Tapi bukan menjudge ya. Ini hanya mereview aja ada apa aja sih gitu kan. Dan kalau kita lihat sini ada Cana andrao gondrong ya, 33.000. Menarik juga. Mungkin kapan-kapan kita coba ya, tapi next time aja. Dan di sini ada baby Cana pulcra. Oke, 47.000. Wah, ada axolot golden loh, 305.000. Cukup mahal ya. Ya nggak tahu sih, axolot kayaknya kemarin emang harganya 300 ribuan ya. Dan kayaknya langsung aja kita scroll ke bawah dan ngeliat nih. Wah, ini ternyata ada penjelasannya di deskripsi nih. Jadi ada semacam jackpot. Ya, jadi kalau kita memilih sesuatu yang random pasti ada kayak kata-kata jackpot ya. Dan biasanya ini diidentikan dengan sesuatu yang beruntung. Dan ini pilihannya ada 4 ya. Kemungkinan ketika kita beruntung, pertama kita bisa dapat Cana Maru Yellow Centarum yang harganya 80.000. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua ada Cana asiatica WS 40.000. Dan yang ketiga ada limbata mental jos. Wah, ini kayaknya bukan sembarang limbata, tapi yang udah mentalnya dilatih ya. Harganya 50.000. Dan terakhir ada pulcra calon mantap-mantap. Ya mungkin ini kayak indukannya gitu ya. Harganya 50.000. Dan dia bilang diingat kembali kalau membeli sama dengan setuju. Ya ini biasanya maklum kayak gini ya. Rata-rata kayak gitu. Dilarang keras, langsung beri rating buruk ya. Imbasnya akan diblok dan garansi ikan tidak berlaku. Oke. Ya itu maklum ya. Salah satu cara juga buat si seller ini memanage customer ya. Yang penting dia nggak nipu aja sih sebenarnya. Oke.
Kalau yang wajib video unboxing itu pasti ya, biasanya kayak gitu supaya ya sama-sama enak lah. Dan kita langsung scroll ke bawah. Di sini ada penilaian produk seperti biasa. Kita mau ngecek dulu. Ini sekaligus ngasih tahu ke kamu kalau pengen beli sesuatu itu ngelihat dulu nih ya reviewnya apakah bener atau enggak ya kan. Kalaupun nanti kamu percaya ya nggak apa-apa. Atau sebaliknya, ini bisa jadi pertimbangan kamu untuk mikir 2 kali nih, ini beli nggak ya atau nggak usah nih gitu kan. Nah ini yang pertama ya, ada ini namanya disensor ya. Dia bilang nih, kupikir toko ini bercanda, tapi saat aku coba membeli ternyata benar ya. Aku dapetin baby Cana Limbata dengan harga yang murah. Cana Limbata setahu aku emang murah nggak sih? Ya nggak tahu ya, ini relatif aja sih sebenarnya ya. Oke, kita sambil ngeliatin video reviewnya ini. Oke, tuh fragile ya. Kita lihat itu tangannya ngapain tuh dipegang. Oke, tuh dia kayaknya mau ngeliatin apa yang ia dapat ya di paketan ini. Jujur aja ya, aku sebagai pemain ikan cana pun kadang masih bingung ya kalau cana itu masih kecil ya, membedakannya ini cana apa gitu. Oke, dan sebelahnya ini selanjutnya maksudnya itu ada lagi yang bikin video ternyata dapatnya Cana Limbata ya, Cana Limbata Mental Joss. Ya, mental just di sini maksudnya mentalnya bagus gitulah ya, bisa dilatih dan segala macam. Dan ini ada lagi nih, kukira pesen 2 ekor dapat 2 ekor. Ternyata beli banyak pun juga dapatnya 1 ekor. Waduh. Ini kayaknya bakal jadi pertanda ya, karena aku tadi pesennya kayaknya juga 2 deh ya. Tapi nggak apa, kita coba ya. Siapa tahu ini jadi pengalaman menarik ya ketika kita beli cana di sini nih. Oke, dia ada yang bilang juga, makasih bang, paketan udah nyampe ya, packing rapi dan aman ya, ikan dalam kondisi sehat dan tentunya mentalnya jos. Ya, limbata mentalnya jos. Oke, jadi ini maksudnya cana limbatanya ya. Dan kalau kita scroll lagi, tak kira dapat 2 ikan. Ternyata 1 ikan. Kayaknya banyak yang ketipu deh. Ini tapi menarik sih ya. Kita coba pesen 2 aja kali ya. Jadi siapa tahu nanti kita ditipu juga gitu kan, atau gimana. Jadi sebenarnya ini bukan gimana-gimana. Kita pengen kalau di apa namanya, di tempat lain atau di segmen lain itu kan mungkin namanya sosial eksperimen bukan sih? Nah, mungkin kita coba ya, tapi versi kayak membeli. Kita ngetes apakah memang bener kayak gitu atau jangan-jangan reviewnya ini bersifat menjatuhkan. Nah, kita nggak tahu kan. Jadi kita harus buktiin sendiri ya. Jangan cepat menjudge sesuatu. Oke, kita scroll kayaknya nggak ada yang terlalu signifikan juga ya, paling lumayan dapat YS ya kan, terus ada lagi dan lain sebagainya. Mending langsung aja kita checklist si produknya ini di kolom keranjang ya. Oke, dan langsung aja kita check out. Nah, seperti biasa sebelum kita mulai melakukan pembayaran, kita cek dulu ya. Di pengiriman sini reguler harganya Rp21.000 ya, dan kemungkinan bakal datang 10 sampai 11 November. Dan ini video dibuatnya itu pas 1 November. Lama juga ya. 10 hari, guys. Wah, ini semoga semoga bisa selamat ya ikannya 10 hari. Wah, ini gila sih ya. Tapi nggak apa, kita semoga cepat nyampe ya. Karena memang yang jadi kekurangan di Shopee itu kita nggak bisa milih ekspedisi kayak gitu. Oke, jadi kalau kita lihat total harga produknya itu 58.000. Itu udah 2 produk ya. Udah dapat dua-duanya. 2 mystery box lah ya bisa dibilang. Dan kalau kita lihat detailnya ya, totalnya itu subtotal untuk produk 37.000. Dan ternyata yang bikin mahal itu pengirimannya guys ya, harganya Rp21.000 dan ada biaya penanganan juga Rp1.000, jadi totalnya kita bayar Rp59.000. Oke, ya nggak apa-apa lah ya, kita coba apakah harga segini bakal worth it ya buat kita dapetin mystery box kayak gitu. Oke, kita langsung aja setelah kita ngecek seperti biasa. Nah, untuk pembayarannya juga aku nggak tunjukin, jadi supaya lebih cepet juga dan videonya nggak terlalu bertele-tele ya. Jadi aku bakal videoin kalau si paketannya udah nyampe. Aku nggak tahu nanti bakal nyampe bener-bener 10 November kayak yang di aplikasi tadi atau justru lebih cepet. Harusnya sih biasanya lebih cepet ya, paling nggak ya 7 atau 5 November lah ya. Paling lama biasanya 4 atau 5 hari. Oke, aku bakal videoin lagi kalau udah nyampe ya. Several days later. Nah, akhirnya ya sampai juga mystery box cana kita. Jadi kalau kita lihat ya, di sini ada tulisan special treatment package ya, atau paket perawatan khusus. Jadi memang ini mengantarnya harusnya dengan hati-hati. Dan kalau kita lihat di sini ukurannya ya lumayan gede lah ya. Jadi kalau kamu sempat ngerasain sekolah offline ya atau secara langsung, itu biasanya kamu bawa bekal makanan gitu kan. Ya kurang lebih segini nggak sih? Ya mungkin agak pendek dikit lah ya, nggak segini-gini banget. Dan karena kemarin kita belinya itu 2 mystery box, jadi ini kemungkinan setengah-setengah ya. Entah setengahnya itu segini vertikal atau
setengahnya dibagi secara horizontal gini. Kemungkinan sih kotaknya gini ya. Jadi kotak segini, yang satu lagi di sini. Nah, daripada berlama-lama ya, mending langsung aja kita buka ya si mystery box ini. Aku penasaran sih karena kemarin di review yang kita lihat sebelum beli itu agak mencurigakan ya. Ada yang beli 2 tapi dapatnya 1. Wah, ini menarik banget nih ya. Oke, aku ambil gunting dulu ya. Sekarang langsung aja kita buka ya, daripada berlama-lama, karena aku jujur aja penasaran ya. Dari review kemarin, kalau kita emang bener-bener beli sendiri, apakah kayak gitu ya? Atau kebetulan lagi apes aja gitu ya. Oke, kemarin sempat ada yang bilang ya, Bang, jangan terlalu barbar bukanya. Oke, kita pelan-pelan kali ya. Sebenarnya serba salah sih, aku terlalu pelan gitu kan, ntar membosankan gitu kan. Tapi ya sebenarnya tergantung juga sih. Kalau ada beberapa ikan yang sensitif, sehingga jangan terlalu barbar, itu ada waktu itu pas buka apa ya, tapi ada juga yang ikannya itu kuat sehingga kita barbar pun ya, tapi barbarnya dengan terukur juga ya, seberapa keras kita narik, seberapa kita keras menyobek dan lain-lain, itu tetap harus terukur sebarbar apapun ya. Nah, ini kalau kita lihat, nah ini jadi dia bungkusnya pakai selotip ya, dan ini bungkusnya pakai styrofoam nih kalau kamu lihat ya. Mungkin nanti sama video editor juga bisa sambil di zoom ya. Nah, ini ada styrofoam di luarnya gitu. Ini kayaknya bukan mystery box ya, ini styrofoam box. Jadi kalau kita lihat, wah ini nih udah mulai kelihatan ya ikannya. Oke, aku buka dulu aja. Kita mulai dari ikan yang pertama. Sebenarnya ini udah kelihatan ya nanti kalau di zoom. Nah, jadi yang pertama adalah limbata. Wah, ini kemarin tuh ada nggak ya di list limbata? Kayaknya kemarin tuh kalau nggak salah listnya itu lebih ke jackpot nggak sih? Jadi yang beruntung. Nah, karena kita ini limbata CB ya, atau captive breed, jadi hasil ternakan sendiri. Ya oke lah ya kalau kita lihat ya. Ya namanya juga limbata ya. Bentar. Ada yang aneh. Ini kayaknya bukan limbata nulisnya ya. Nulisnya limbarka. Ya ampun, ini nih. Kelihatan nggak? Limbarka loh tulisannya loh. Bukan limbata, tapi limbarka. Emang ada limbarka? Apa ini adalah persilangan antara limbata dan canabarka gitu ya? Ya, sebenarnya aku tahu gitu. Istilah limbarka itu, ini setahu aku ya, itu istilah ketika apa ya? Betapa limbata itu istilahnya dalam tanda kutip ya, canabarka versi KW-nya gitu lah, atau versi local pride-nya gitu. Makanya biasanya disebutnya limbarka. Tapi kalau limbarka sebagai jenis atau spesies tersendiri, itu kayaknya nggak ada deh limbata. Coba kamu cari aja di jurnal, di referensi ya, jenis-jenis sana ya, bleheri, andrao, limbata loh ya. Terus ada stewarti, canabarka, canamaru, ya segitu-segitu, kayak gitu-gitu aja. Nggak ada limbarka, itu nggak ada gitu. Ini jadi catatan khusus ya, limbarka. Kalau menurut kamu, coba tulis tanggapan kamu deh kalau ada ikan yang dilabelin limbarka kayak gini. Oke, kita lanjut aja. Aku tahu sih ini mungkin maksudnya limbata, tapi mungkin karena dia denger-dengar dari orang-orang gitu kan, ya dia nulisnya limbarka, mungkin ya, mungkin. Kita nggak tahu, atau mungkin typo, mungkin ya lagi nulis mungkin kan, misalkan aku seller nih gitu ya. Pas nulis dia sambil ngelamun gitu kan, kapan ya aku punya canabarka gitu, jadi nulisnya limbarka. Kan kita nggak tahu apakah ini memang kesalahan atau gimana, ya namanya juga manusia guys. Kita lanjut yang kedua. Di sini ada apa ini? Apa ini? Ikan cana ya, tapi nggak ada tulisannya nih. Ini tulisannya sortiran ekor close grade A. Oke, sortiran ekor close grade A. Ini apa ya? Bentar, ini kayaknya cana limbata semua deh kalau kita lihat ya. Cana limbata semua, cuman ini ada tulisannya nih, sortiran ekor close grade A+. Ada plusnya juga loh. Udah kayak nilai ujian ya. Ya gitulah ya. Jadi ini sortiran ekor close. Jadi ekor close itu kayak apa ya? Ya itu kayak nutupin gitu loh. Aku agak sulit sih kalau menjelaskan pakai tangan gini-gini apaan gitu kan. Tapi intinya dia itu ekornya kayak nutupin si sirip gitu loh. Mungkin kalau deskripsi aku caranya agak salah ya, boleh banget koreksi di kolom komentar ya. Tapi aku tahu gitu kayak secara visual tuh kayak gimana, cuman mendeskripsinya kurang lebih kayak gitu ya. Cuman karena ini masih kecil juga, jadi ekor close-nya harus apa ya, bener-bener ngeliat dengan seksama banget gitu. Dan memang dia ini namanya juga grade A+ ya, harusnya mungkin emang pilihan. Dan kalau kita lihat di bungkusnya ini udah nggak ada sih, paling tinggal styrofoam lainnya. Udah paling itu ya, kita langsung aja buat buka
si kedua ikan cana ini. Dan kalau aku bisa simpulin sih, ini kemungkinan besar dua-duanya cana limbata ya. Jadi yang satu cana limbata sortiran ekor close, yang satu cana limbarka ya. Ini emang agak aneh sih ya, limbata tapi kok namanya limbarka gitu. Yaudah kita langsung cari dulu ya akuarium buat tampungan mereka, oke? Jadi udah aku siapin akuarium yang biasanya kita pakai untuk ya kalau ikan datang gitu kan. Dan salah satunya ikan cana kayak gini. Jadi mungkin ini sebagai pembelajaran juga buat kamu ya. Bukan pembelajaran sih, kayak ya sedikit tips lah ya. Jadi kalau kamu pelihara ikan cana atau mungkin ikan apapun gitu ya, terutama ikan yang bisa pindah-pindah gitu kayak cana ini kan mungkin lebih fleksibel ya, itu siapin aja akuarium kecil gitu kan, entah cana, cupang atau mungkin gapi, itu siapin ya, bisa akuarium kayak gini, bisa berupa bak kecil ya, atau toples plastik gitu, itu sebagai kayak tampungan sementara. Jadi kalau kamu pengen lihat-lihat dulu, nah baru nanti sambil kamu setting gitu kan di tempat tank utama kamu, baru nanti dipindahin. Jadi nggak harus kaca kayak gini. Ini kebetulan karena di video ya, jadi supaya bisa ngelihat dari depan juga gitu. Oke, kita langsung aja buat lepasin dulu si dua ikan cana limbata. Jadi ini aku nganggapnya dua-duanya adalah cana limbata. Oh iya, ini aku sampai lupa loh, belum diisi. Aduh. Ntar aku isi dulu deh. A few moments later. Sekarang giliran kita untuk motong dulu, motong plastiknya ya maksudnya ya, dan masukin ke akuarium ini. Pertama-tama yang kita masukin adalah si sortiran ekor close grade A+. Ini dengan asumsi ikan cananya kuat ya, jadi kita langsung masukin aja ya. Jadi kita gunting dulu dan kita tuangin deh ikannya. 1, 2, 3, cus. Nah, ini mungkin nanti sambil aku liatin juga ya. Dimana ikan cana apa tadi? Ekor close ya, ekor close grade A. Ya, dari atas atau samping memang nggak begitu kelihatan ya. Dan kalau kita lihat matanya itu warna hitam. Dan seperti biasa juga, kalau ikan cana yang masih kecil ya, atau masih baby, itu warna dominannya warna coklat gitu. Dan namanya juga ikan baru datang ya, mungkin dia masih kaku gitu ya, kayak di mana aku gitu kan, dia masih mojok, terus ya masih istilahnya mojok gitu atau dekem lah ya kalau bahasanya itu. Dan yang kedua nih, kita langsung aja rilis si jagoan kita nih ya, limbarka. Aku nggak habis pikir loh kenapa namanya limbarka gitu, apa ini persilangan apa gimana gitu ya. CB lagi, ini aku tahu sih maksudnya mungkin limbata ya, limbata CB, cuman ya itu seperti yang aku bilang, entah mungkin dia dengar-dengar dari orang gitu kan, limbarka gitu, padahal namanya tuh limbata gitu ya. Kita gunting aja sih ininya, plastiknya. Tapi kalau ini beneran limbata X cana barka, waduh ini bakal keren banget ya, persilangan antara cana gitu ya, kalau ya kalau. Oke, kita tuangin 1, 2, 3. Oke ya. Dan kalau kita lihat ya, tubuh si cana limbarka ini ya, yang CB, itu dia lebih bantet gitu ya dibandingkan yang si siapa tadi yang ekor ini ya. Ekor apa sih namanya tadi? Ekor close ya. Iya, kita lihat mereka berdua masih sama-sama ini, dan memang kalau kita lihat dua-duanya warna coklat, cuman yang satu coklatnya lebih tua dan yang satu lagi coklatnya lebih muda. Dan yang menjadi persamaannya juga itu dari segi matanya, matanya juga ada perbedaan guys. Kalau kamu lihat dengan seksama dan lebih teliti, itu si ekor close matanya tuh hitam semua ya, hampir full hitam lah. Tapi kalau si siapa namanya limbarka ini, nah ini uniknya dia nih, ini matanya ada oren-oren tapi bintik hitam juga. Wah, ini bakal jadi apa ya, jadi mengejutkan gitu ya kalau memang ini limbata X barka gitu ya. Ini sekali lagi, ini belum tentu limbata X barka juga. Toh barka pun untuk saat ini mungkin kamu bisa cek di video-video sebelumnya, dimana kenapa kok cana barka itu heboh, kamu bisa cek video yang ini. Nah itu kalau kita lihat ya, mereka saling bertatap-tatapan, mungkin ini nggak terlalu kelihatan ya. Tuh bisa lihat ya perbedaannya, si cana limbarka itu dia punya pala yang lebih gede ya. Tuh, ada apa ya dengan si mereka ini? Tuh mereka kayak mulai ini sih, mereka mulai bermain-main ya dengan
sesama temennya gitu. Jadi kalau kita simpulkan ya, mystery box Cana kali ini setelah kemarin dapat Asiatica semua, sekarang dapat Limbata semua. Nah ini aku lupa ya, ini dari segi harga aku beli berapa ya kemarin ya? Aduh, ini karena mungkin nanti dikasih tahu editornya juga ya. Ini untuk harganya. Jadi berbeda dibandingkan sebelumnya, dimana kalau nggak salah itu harganya sekitar 40 ribuan ya. Untuk yang mystery box yang ada Asiatica itu sekitar 40 ribuan. Dimana aku tuh beli 4 ya. 4 dan keempat-empatnya itu Asiatica semua. Dan kalau ini kayaknya emang Limbata semua sih. Ya semoga aja memang Limbata yang dikirim ini ya, dia sampai ngasih nama Limbarka itu kayaknya, ini menurut aku ya, antara mungkin kesalahan atau mungkin dia itu pengen menonjolkan banget nih bahwa Limbatanya itu bukan sembarangan Limbata. Nah mungkin kita ya positive thinking dulu aja deh ya. Tapi untuk Limbata X Barca kayaknya aku bener-bener pesimis sih, karena kayaknya juga jarang kan ya, yang seperti yang aku bilang tadi, toh Barca pairing itu memang masih menjadi tantangan kan. Nah sedangkan untuk ekor close ya, besar harapannya memang benar-benar ekor close ya, dan grade A+ ya, udah A+ lagi. Jadi harapannya memang kualitas terbaik gitu. Nah biasanya Cana Limbata itu ya kurang lebih perawatannya sama ya, kayak Cana Blue Bengal atau yang kamu masih inget juga ya, Cana Gacua. Itu kamu bisa kasih pasir malang merah, kemudian ada batunya juga, kayu santigi, dan juga tanaman anubias. Jadi supaya lebih keren aja gitu. Nah cuman gini, karena di sini tempatnya juga terbatas ya, jadi kita bakal taruh di outdoor juga. Sebenarnya aku ada sih beberapa tempat ya yang bisa dibilang nganggur gitu, jadi ya pakai aja lah gitu kan. Toh juga ukuran dari cananya masih kecil ya, jadi bisa lah ya untuk ya salah satunya ini kayak akuarium kecil gitu kan. Bekas dulu ada yang cupang, ada yang dulu buat gapi. Kalau kamu masih inget ya, video yang dulu banget itu ada lah kayak apa, box atau bukan box sih, akuarium ya, akuarium kecil soliter ya, dan itu cukup buat cana kecil ini. Kalau cananya kayak blue pulcra kayak gini yang gede, kemudian ada maru yang udah 20 atau 15 cm ya, mungkin nggak cocok ya, kegedean apa, kesempitan gitu tempatnya. Nah cuman biasanya kalau kamu pengen praktis ya, kamu bisa pakai siri gading kayak gini. Ini versi apa ya, ya kalau kamu bilang wah bang kok kayak nggak estetik gitu kan, nah mungkin kalau ideal kamu bisa lihat di kiri aku kayak gini ya kan, itu mungkin yang versi ideal. Tapi kalau versi sehari-hari biasanya kan orang kan ya udah gitu kan, akuariumnya kayak gini. Nah kamu bisa pakai nih siri gading ya, beli aja biasanya 5.000 atau 10.000 atau mungkin 20 ribuan, tergantung ukuran juga dan daerah tempat kamu beli si siri gading. Dan kalau kamu beruntung ya kamu bisa minta ke tangga gitu kan, itu tinggal kamu potong aja dan taruh kayak gini, udah. Bener-bener sesimpel itu ya kalau kamu pakai siri gading. Dan ya udah, kamu biasanya bisa kamu taruh di tempat yang minim cahaya, tapi usahakan tetap kena cahaya, tapi kalau minim pun nggak masalah ya. Atau kamu bisa kasih tempat yang ya cukup cerah, tapi jangan sampai kepanasan juga, karena kasihan ya. Kemarin tuh aku sempat ngeliat ya cana maru yang apa ya, kayak dikeringkan gitu loh, bukan dikeringkan apa ya, dijemur tapi terlalu panas sehingga malah cana marunya modar gitu. Nah itu jadi apa ya, salah satu pertimbangan juga ya, jangan sampai ya, ini termasuk nggak cuma cana limbata ya, tapi cana secara keseluruhan. Kalau kamu pengen jemur atau mungkin taruh di outdoor, pastiin ya tempatnya nggak terlalu panas, bahkan sampai kena cahaya langsung gitu kan. Wah itu jelas bukan stres lagi, tapi emang mati gitu, literally mati. Dan oke, aku coba mungkin tunjukin ya tempat yang kayak gimana sih yang ideal untuk cana gitu. Seperti biasa, kalau misalkan tempat yang ya kecil-kecil gitu seperti ikan cana, nah di sini aku ada tempat ya, sebuah styrofoam yang kemarin kita pakai untuk cana Asiatica. Nah sekarang kita buka ya. Jadi mungkin sedikit cerita, kalau kamu kaget ya kenapa di sini isinya hanya ada 3 ekor. Nih kalau kamu hitung ya, ada 1, terus mana lagi, 2 ya, dan 3 tuh kecil ya. Jadi kenapa kok bisa gitu, karena dulu kemarin malam atau siang gitu itu sempat kegeser kan. Nah tiba-tiba ada yang loncat karena kelihatan kayak tadi itu di sini kering gitu. Nah sehingga aku mungkin bakal kasih lagi ya kayak batu-batu gitu yang lebih kuat tentunya, supaya nggak gampang kegeser. Karena di sini kalau kamu tahu ya ada kucing lewat dan segala macam. Nah bisa jadi si kucing ngira ini tempat buat dia bersandar
standar gitu, sehingga nanti kegeser gimana. Nah, terus buka deh celahnya. Dan seperti yang kita tahu kalau cana kan gampang ya, gampang kabur gitu ya. Ada celah sedikit aja, mungkin bakal gampang banget buat kaburnya. Dan oke, langsung aja supaya nggak terlalu bertele-tele ya, kita masukin si ikan cananya ini. Tuh, 2, 3, yuk masuk. Ini dia ya, 2 cana limbata. Yang satu limbata ekor close ya, close ekor gitu. Yang satu lagi cana limbarka ya. Ya dari labelnya sih gitu. Tuh, oke, mantap ya. Jadi udah mulai rame lagi. Tuh, ini cana asiatica gesit-gesit loh. Bahkan saking gesitnya ya malah sampai kabur ya. Aduh, sayang banget. Tapi ya udah, semoga si cana-cana yang ada di sini mereka semua baik-baik aja ya, nggak ada yang saling tengkar atau gimana. Kalau untuk ukuran segini digabung-gabung masih aman ya. Apalagi untuk pakan biasanya aku kasih secara rutin, nggak ada yang telat atau kayak gimana-gimana. Dan untuk pakan sendiri biasanya aku kasih maggot kering dan kayak aku ulek-ulek gitu, dikrenyes lah ya. Karena maggot kering kan kalau ditekan kan jadi kayak penyet gitu kan. Nah, aku kasih deh, terus nanti sama mereka dimakan. Ataupun udang kering juga mau mereka. Satu aja itu udah cukup untuk sehari, karena kan mereka kecil ya. Jadi kayak gitu. Supaya nggak kabur seperti biasa, kita tutup ya dengan tutup styrofoam ini. Nah, nanti aku bakal cariin batu yang lebih gede lah, jadi nggak gampang kegeser sama si kucingnya. Oke, jadi itu dia ya. Kita habis unboxing mystery box cana dan isinya ada limbata 2 ekor. Meskipun, aduh, aku nggak habis pikir sih kenapa dikasih nama limbarka. Nah, kalau kamu tahu atau mungkin ada pendapat, boleh banget tulis di kolom komentar. Dan kalau kamu punya referensi toko yang mungkin boleh nih kita review ya, kita coba apakah beneran, atau mungkin kamu ragu, bang, aku pengen beli di toko ini tapi ragu. Nah, coba istilahnya aku coba yang jadi tumbal dulu deh ya, aku yang beli. Nah, nanti kamu bakal ngelihat reviewnya seperti apa dan bisa memutuskan untuk membeli atau tidak ya. Jadi anggap aja aku tumbalnya, nggak apa-apa deh ya. Kamu coba kasih rekomen aja kita perlu beli cana di toko yang mana ya. Dan kalau bisa sih di Shopee ya, karena nggak tahu, di Shopee itu memang surganya cana murah-murah. Tapi ya berdasarkan cerita ada beberapa yang ketipu loh, ada yang nggak sesuai ekspektasi, ada yang lain dan lain sebagainya. Tapi ada juga yang sesuai. Nah, makanya itu kita harus lebih teliti supaya dapat yang sesuai itu. Yaudah, mungkin itu aja dari aku. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel Nakama Aquatic supaya aku makin semangat untuk membuat konten-konten yang beredukasi tentunya. Oke, sampai jumpa di video-video Nakama Aquatic selanjutnya ya. Dah.